Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan review tutorial pemasangan lampu Duromoto X1 untuk Honda ADV 160. Untuk dari segi pemasangan sendiri itu nggak jauh dari pemasangan saya sebelumnya ya. Akan tetapi di sini yang berbeda adalah di bagian bracket yang saya gunakan itu tidak mengikuti dari tempat bracket plat nomor yang ada di bawaan motor. Tetapi saya buatkan bracket tambahan supaya lebih masuk ke belakang atau posisi yang berbeda dengan pemasangan saya sebelumnya. Oke, kita coba lihat dulu dari segi pemasangannya dan kita coba lihat untuk dari beberapa bracket yang saya pasang supaya dibuatkan lebih PNP. Nah, untuk posisi pemasangan sendiri ini untuk posisi sebelah kanan seperti ini ya. Jadi tidak saya gunakan untuk lubang baut yang di bagian sini, tetapi saya buatkan bracket di bagian belakang. Dan di sini sebenarnya adalah tempat ataupun dudukan plat nomor di bagian belakang yang ada karetnya itu mengunci di sini. Tetapi di sini saya buatkan untuk tumpuan bracketnya supaya lebih kuat dan presisi dari segi pencahayaannya atau dari segi dudukan lampunya. Ini untuk posisi sebelah kanan dan ini untuk posisi sebelah kirinya. Kurang lebih sama ya untuk proses pemasangannya dan menggunakan bracket tambahan seperti ini. Dan tidak lupa juga untuk bracket sendiri, bracket bawaan lampu ini saya tambahkan ataupun saya ganti menggunakan Duromoto M1 supaya posisi ataupun bentuknya pemasangan seperti ini. Jika kita menggunakan bracket bawaan dari Duromoto X1 maka tidak bisa digunakan ataupun penempatan baut ada di belakang lampu ya, karena memang posisi ataupun bentuk dan ukuran dari bracket Duromoto X1 itu lebih pendek ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan bawaannya itu nggak bakal pas tuh nyangkut ya. Jadi inisiatif saya pergunakan bracket lampu dari Duromoto M1 karena posisinya lebih panjang ke belakang dan hasil posisi seperti ini. Nah, ini untuk tampak belakangnya ya bracketnya ya. Di sini saya pergunakan bracket yang biasa buat di dudukan lampu di bagian spion. Nah, tapi di sini saya menggunakan yang lumayan tebal ya, kurang lebih sekitar ketebalannya 2,5 mili kalau nggak salah ini. Tapi bahannya bahan lumayan kokoh, bukan yang besi campuran atau babet. Dan di bagian kanan juga sama, terlihat ya di bagian kanannya bentuknya itu sama persis dan posisi pemasangan juga sama. Dan jika kita menggunakan pemasangan seperti ini maka akan lebih kokoh dan lebih kuat untuk jangka panjangnya. Nah, ini untuk posisi sebelah kanan kurang jelas ya karena di sini ada soket SCM. Jadi ya bisa aja sih untuk penempatannya. Tetapi di sini harus dibolongin, kita memakai bor ataupun menggunakan alat yang lainnya supaya bisa masuk baut ukuran baut 10. Ini seperti ini. Langsung ditambahkan bracket di bagian sini. Lalu seperti biasa di bagian yang menempel di bagian lampu adalah menggunakan bracket Duromoto M1. Nah, tidak lupa di bagian relay set ya. Ini saya sudah pasangkan juga di sini dari relay set untuk mengaktifkan Duromoto X1. Di sini seperti biasa juga saya buatkan soket. Dan di sini untuk pemutus ya, pemutus lampu utama ataupun kan ada pemasangan saklar fiction dan fungsinya di saat pas kita menyalakan senja adalah yang menyala adalah di lampu utama. Pas posisi saklar fiction di lampu utama, maka yang menyala adalah di bagian lampu Duromoto X1. Dan soket dari saklar fiction sudah saya buatkan PNP seperti ini ya, soket 2 pin. Jadi ini untuk low beam warna kuning dan ini high beam yang nyala bersamaan. Tapi di bagian soket saklar fiction juga sudah saya buatkan PNP juga ya. Jadi tidak ada sama sekali untuk pemotongan kabel. Nah, teman-teman bisa melihat ini untuk perakitan saklar yang saya buat. Ini supaya PNP dalam pemasangan. Jadi satu saklar fungsional bisa meng-on-off-kan lampu utama dan juga bisa menyalakan lampu Duromoto X1 tanpa menggunakan saklar tambahan. Nah, di sini untuk penempatan dari driver Duromoto X1 ya. Jadi posisinya ada di belakang relay set untuk Duromoto X1-nya. Nah, kebetulan di sini ada instalasi ulang juga di bagian klakson. Di sini ada terpasang klakson Denso waterproof dan sebelumnya tidak seperti ini ya. Jadi sebelumnya itu pemasangannya ada beberapa yang nempel di bagian bodi plastik, tetapi saya pikir tidak efektif dan cahaya kurang terang, maka saya rubah dudukannya seperti ini. Dan di sini tidak mentok ya, tuh tidak mentok karena sudah saya buatkan semuanya nempel di bagian bracket klakson orinya. Di sini ada relay set, ini di sini ada kabel set yang sudah saya buatkan. Seperti ini hasilnya.
Nah, jika tampak dari depan seperti ini ya. Ini untuk pemasangan dari klakson Denso waterproof keong ataupun klakson Denso keong waterproof ya. Jadi kalau untuk klakson sendiri, setiap merek itu bentuknya berbeda-beda ya. Jadi ada yang lebih kecil ataupun yang lebih besar, tetapi umumnya itu bentuknya hampir sama dengan klakson Denso keong yang waterproof yang seperti ini. Maka pemasangan pun harus menyesuaikan dari bentuk klaksonnya. Jadi tidak semua dengan cara yang sama ya. Nah, tapi yang utama adalah bagian instalasinya supaya si suara itu lebih optimal pas kita pergunakan dan total dalam pas kita menyalakan suara dari klakson itu. Nah, di sini untuk pemasangan saklar Kiri Vixen original PNP Honda ADV 160 yang seperti yang saya tadi sebutkan, fungsinya adalah untuk kalau pas seperti ini ya. Jadi ini posisi ke belakang. Umumnya kan lampu alis atau senja itu off semua. Tetapi di sini ownernya itu merequest di saat pas kontak on, walaupun posisi off, tapi alisnya ikut menyala ataupun posisi menyala standby seperti biasa. Tetapi di bagian lampu utama itu off. Di saat pas kita menyalakan posisi lampu senja seperti ini, maka lampu utama itu akan menyala. Pas kita menyalakan ke depan, yang harusnya itu untuk menyalakan lampu utama, yang nyala adalah di bagian lampu Duromoto X1 low beam warna kuning sesuai request dari ownernya. Nah, untuk soket dari saklar Kiri Vixen sudah saya buatkan PNP ya. Jadi seperti ini untuk pemasangannya, sama persis dengan original, tidak ada satupun yang disobek ataupun disambung secara manual ataupun kita menjumper ke kabel yang originalnya. Jadi diusahakan menggunakan soket supaya memudahkan dalam pemasangannya dan tidak merusak kabel dari original yang ada di bawaan motor. Nah, di sini untuk penempatan dari modul saklar Kiri Vixen ini saya buatkan seperti ini. Di sini penempatannya supaya lebih aman. Jadi jika pas motor di bawah atau kena air itu tidak langsung masuk ke bagian celah kabel sini. Walaupun di bagian celah ataupun bagian sampingnya sudah saya buatkan lem supaya air tidak masuk dan modul tetap aman. Nah, di sini ada dua kabel positif aki 12 volt. Ini satu menuju ke relay set Duromoto X1, satu lagi menuju ke relay di bagian klakson ya. Jadi di sini untuk kabelnya saja saya menggunakan kabel bintik ukuran 1,2 mili. Itu tebalnya sekitar 1,2 mili ya. Jadi untuk di bagian aki itu disarankan menggunakan kabel yang lumayan besar di diameter serabutnya. Nah, di bagian sikring sendiri seperti biasa ya, di sini ada dua sikring. Satu untuk sikring lampu Duromoto X1 atau relay untuk Duromoto X1, atau lagi untuk sikring di bagian klakson. Karena di sini untuk bagian klakson sendiri saya pergunakan sikring ukuran 15 ampere ya. Jadi kalau klakson itu disarankan menggunakan yang lebih besar amperenya, karena di sini 20 ampere ya. Saya menggunakan 20 ampere untuk klakson, dan di bagian lampu atau relay Duromoto X1 saya menggunakan 10 ampere. Oke, kita lanjut untuk kita coba lihat untuk fungsinya dari saklar Kiri Vixen lampu Duromoto X1, dan juga kita tes juga suara klakson setelah instalasi ulang. Nah, di sini kita coba kontak on. Nah, udah masuk, ini kontak on. Posisi saklar off, dan di bagian DRL menyala tetapi di lampu utama off, dan juga Duromoto X1 juga off ya. Ini posisi kontak on. Kita coba nyalakan di bagian lampu senja di bagian saklar Kiri Vixen. Nah, kita masukkan ke senja. Untuk posisi lampu utama dari Honda ADV 160 ini sudah menyala ya. Jika saklar Kiri Vixen menuju ke lampu senja, tetapi di bagian Duromoto X1 tetap off. Dan kita coba masuk di bagian lampu utama seperti ini. Dan di bagian lampu Duromoto X1 menyala low beam warna kuning sesuai request ownernya. Tetapi di bagian high beam standar lampu utama ini off. Kita coba nyalakan di bagian high beamnya. Nah, coba kita nyalakan high beamnya ya, seperti ini. Maka yang nyala adalah di bagian high beam lampu standar dari Honda ADV 160, dan juga di bagian lampu Duromoto X1 yang nyala bersamaan ya. Ini udah nyala semua atas bawah. Kita langsung tes aktual cahayanya seperti apa.
Oke, jadi kita matikan dulu high beamnya, masuk dulu ke bagian lampu utama ya. Ini masuk ke lampu utama, kita tekan dulu, maka lampu senja yang menyala. Kita coba lihat untuk aktual cahayanya. Nah, ini untuk low beam atau lampu utama standar dari Honda ADV 160 itu menyala. Pas kita nyalakan di bagian lampu utama, di bagian saklar kiri fiction, maka yang nyala adalah di bagian lampu Duromoto X1 low beam warna putih seperti ini. Oke, ini untuk low beamnya, ini untuk high beamnya yang nyala bersamaan. Ini berbarengan juga di bagian lampu standar Honda ADV 160. Untuk cahaya sendiri opsional ya, teman-teman mau ingin menggunakan low beam warna putih ataupun low beam warna kuning. Jadi jika merequest untuk low beam warna putih, itu tetap bisa pergunakan ataupun buatkan lensanya saya putar dulu supaya cut off-nya itu rapi seperti ini ya. Dan sebenarnya itu jika bawaan dari lampu Duromoto X1 itu semuanya itu low beam warna putih, high beam warna kuning ya. Jadi jika ingin menggunakan low beam warna putih, maka tidak usah diputar atau dibalik di bagian lensanya. Tetapi jika ingin menyalakan atau memfungsikan low beam warna kuning, maka harus diputar dari posisi lensanya supaya cut off-nya itu rapi. Dan jika kita menyalakan high beam seperti ini. Oke. Dan kita coba tes untuk suara klakson yang sudah saya instalasi ulang. Apakah lumayan maksimal atau enggak? Jadi seperti ini suaranya ya. Kita tes sekali lagi. Nah, jika teman-teman yang penasaran hasil cahayanya di jalan, bisa lihat di beberapa video saya sebelumnya. Dan ada beberapa juga pengetesan di jalan di saat pas kita reading, ataupun di saat pas kita pengetesan jalan saat berhenti ya. Ini dia. Dan pada kesempatan kali ini saya utamakan dari cara pemasangannya, yaitu memakai bracket tambahan, tidak menggunakan tempat baut bekas dari plat nomor. Tapi di sini tetap ada kaitannya ya. Jadi yang di bagian kuncian belakang untuk bracket plat nomor itu tetap saya gunakan buat tumpuan baut di bagian bracketnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan pada video kesempatan kali ini. Dan bertujuan jika teman-teman ingin memasang sendiri, bisa melihat atau menggunakan acuan dari pemasangan yang saya buat pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga. Untuk luar kota apakah bisa pesan? Jawabannya adalah bisa. Udah sering kali di bagian luar kota pemesanan itu satu paket supaya memudahkan dalam pemasangan. Dan alhamdulillah selama ini untuk pemasangan dipermudah karena saya pandu ataupun sudah saya buatkan simulasi pemasangannya supaya tidak salah dalam pemasangan. Oke, jika ada kritik dan saran bisa langsung komen di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan, khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.